وقل رب زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فقال الله تعالى بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أخوات في الله رحمني ورحمكم الله جميعا. Pertama sekali, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kesempatan, taufik dan hidayahnya. Bagaimana Allah mudahkan kepada kita untuk melangkah ke Masjid Al-Ihsan ini dalam rangka untuk menuntut ilmu. Dan ini salah satu sarana yang termudah untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhwatu fillah, yang mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. Alhamdulillah, kita telah memasuki bulan Syawal, di mana umat muslim seluruhnya bergembira, bergembira menyambut bulan Syawal, karena setelah Ramadan masuklah bulan Syawal. Bulan Syawal ini adalah bulan di mana peningkatan ibadah. Alhamdulillah, perlu diketahui bahwasannya salafus saleh terdahulu ketika
Ramadan pergi meninggalkan kita, salafus saleh terdahulu itu menangis, sedih. Salafus saleh terdahulu itu sedih, khawatir akan amal-amal yang pernah diperbuat di bulan Ramadan, apakah amal tersebut diterima atau tidak diterima. Alhamdulillah, ada beberapa poin nasihat tentang setelah Ramadan ini. Yang pertama, kata para ulama, mari tanamkan rasa syukur. Syukur di sini adalah meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak di kalangan kaum muslimin, sebagian kaum muslimin menyangka ibadah salat malam, berpuasa, salat duha, baca Al-Quran, semua ini seolah-olah mereka menganggap dilaksanakan hanya di bulan Ramadan. Mereka menganggap pelaksanaan ibadah yang sesungguhnya itu di bulan Ramadan. Setelah bulan Ramadan banyak yang meninggalkan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Kita perhatikan di bulan Ramadan, salat malam yang kita katakan salat tarawih itu pada setiap masjid ramai. Bahkan ya di hari pertama sampai seminggu, sepekan itu ramai. Bertambah, bahkan kedua mulailah berkurang. Ini petanda ada sebagian kaum muslimin menyangka ibadah hanya di bulan Ramadan. Menyambut di Ramadan mereka sholat. Ketika di akhir-akhir, ya ada juga memang dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan dia beribadah, sholat Jumat. Tapi setelah Ramadan mereka meninggalkan amalan-amalan salatul lail. Yang mana kita tahu salatul lail, salat malam, tarawih di malam hari ini adalah seafdal ibadah setelah ibadah wajib. Jadi ibadah yang paling afdal setelah salat wajib ini salatul lail, salat malam. Ini yang harus kita jaga. Alhamdulillah, janganlah kita menjadi hamba Ramadan, tapi jadilah hamba Rabbaniyah. Ini perkataan para ulama salaf terdahulu. La takun kun Rabbaniyah wa la takun Ramadhaniyah. Jadilah kamu hamba seorang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala lillahi ta'ala, bukan musim-musiman. Tapi jangan kita jadikan ibadah kita niatnya hanya di bulan Ramadan, maka ini salah. Sebagian kaum muslimin wal muslimat berprasangka di bulan Ramadan itulah tempat ibadah yang sesungguhnya. Sungguh ini keliru.
selagi nafas ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, maka di situ masih ada kewajiban untuk beribadah. Ya, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah sampai kapan? Sampai nafas ini tidak lagi berhembus. Ya. Artinya tidak lagi menghirup udara. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah terberhenti, artinya dicabut nyawa kita, disitulah ibadah ya terakhir kita. Sesuailah apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyal yaqin. Beribadahlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala hatta ya'tiyal yaqin, sampai datang kematian. Yakin di sini penafsiran para ulama, sampai datang kematian, sampai kita tidak lagi menghirup udara di bumi ini, sampai kita disolatkan oleh kaum muslimin hatta ya'tiyal yaqin, sampai datang kematian kepada kita. Khawtifillah, sampai kematian menjemput. Ini yang perlu menjadi tanbih, peringatan bagi kita, karena ibadah tidak ada batasnya. Sampai yang dikatakan Allah SWT tadi, sampai datangnya kematian, hatta ya'tiyal yaqin, sampai datang kematian. Yakin di sini kematian, tafsir para ulama, bukan ketika dia yakin sudah bersatu, seolah-olah dia bersatu dengan Allah, tidak lagi beribadah. Ada pemahaman seperti itu. Ini pemahaman yang keliru. Khawatufillah. Di batasan akhir ibadah kita sampai kita mati. Ini yang perlu diketahui. Jadi ciri-ciri ibadah seorang yang diterima, ciri-ciri ibadah seseorang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dia selalu istiqomah. Setelah dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dia istiqamah. Di Ramadan dia salat malam, salatul lail, dia sedekah, dia membaca Al-Quran, dia berdakwah, dia berzikir, bahkan amal-amal yang lain. Di luar Ramadan dia tetap istiqamah. Dia tetap tegakkan salatul lail, salat malam, baca Al-Quran, bersedekah, mengajar kebaikan. Di bulan Ramadan dia bisa menjaga lisannya dari perkataan yang menyinggung saudaranya. Di luar Ramadan juga dia bisa menjaga lisannya. Karena Ramadan adalah tarbiyah untuk kita, melatih ibadah kita. Ketika sudah ditarbiyah di bulan Ramadan, maka salah satu ciri kata para ulama, salah satu ciri seseorang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala amalnya di luar Ramadan, dia istiqomah. Dia tetap istiqomah. Dia tidak ikut-ikutan di dalam ibadah. Tidak ikut-ikutan. Tidak karena teman, tidak karena mertua, tidak karena
ya, bosnya ibadah dan ikut ibadah, maka disebut orang yang baik. Tidak. Maka ini yang perlu kita perhatikan, istiqomah. Karena istiqomah ini adalah sangat penting. Alhamdulillah. Karena Allah Subhanahu wa taala akan melihat amal kita di akhir kehidupan kita. Itu penentu. Penutup. Kita bisa menyebutkan kalimat tauhid la ilaha illallah di akhir kehidupan kita. Innamal a'malu bi khawatimiha. Sungguhnya amal kebajikan seseorang itu dilihat dari akhirnya. Maka ini belum final kita untuk menuju surga Allah. Tetaplah berdoa, istiqomah. Karena para ulama terdahulu itu selalu berdoa ketika Ramadan belum datang, 6 bulan mereka berdoa kepada Allah yuballighuhum, agar disampaikan umur mereka. Setelah Ramadan, 6 bulan setelah Ramadan, ya Allah, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala penuh harap, khawatir dan takut. 6 bulan mereka berdoa, ngapain? Untuk agar amal mereka itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Salafus saleh terdahulu itu sangat luar biasa. Mereka sangat takut, khawatir apa yang mereka lakukan, ibadah-ibadah yang mereka lakukan, ya khaufun, mereka takut, khawatir. Yusalluna wa yasumuna wa yasataq, dan mereka takut tidak diterima salat mereka, puasa mereka, sedekah mereka, dan amalan-amalan yang lain. Mereka takut sehingga mereka meminta kepada Allah, ya Allah, terimalah amal ibadah kami. Sebagaimana yang kita baca zikir di waktu pagi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, berikanlah aku ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiban, dan rezeki yang halal yang lagi baik, wa amalan mutaqabbalan, wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, terimalah amal kami, wa amalan mutaqabbalan, terimalah. Begitu ya contoh salafus saleh terdahulu. 6 bulan mereka berdoa agar ya meminta kepada Allah agar ibadah mereka diterima. Ini dasarnya ulama terdahulu. Ya. Kalau kita lihat sekarang sebagian kaum muslimin merayakan Idul Fitri sangat meriah, bahkan ada yang menyalahi syariah. Mereka mengundang musik-musik seolah-olah mereka adalah orang yang paling merayakan Idul Fitri. Ada yang merayakannya dengan tertawa, mengundang berbagai hiburan-hiburan seolah-olah
ya Ramadan pergi, mereka merasa bebas dari segala perbuatan yang dulu di waktu Ramadan mereka bisa menahan makan yang padahal itu dihalalkan, bisa menahan minum, ya, bisa menahan lisannya, bahkan kita lihat sebagian mereka bisa menahan tidak ya merokok, sanggup mereka dari pagi sampai ya azan maghrib mereka sanggup. Begitu habis Ramadan semua hilang, ya rokok tancap lagi, ghibah, fitnah lanjut lagi. Na'udzubillah min dzalik. Akhwati fillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita dan menerima amal kita. Nih, sikap selanjutnya seorang muslim dan muslimah ketika ya setelah Ramadan, yang mana tadi kita bilang dia selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian istiqomah. Yang ketiga dia terus menjaga amal-amalnya, ya termasuk istiqomah juga. Yang keempat, dia selalu ya menjaga hak-hak Allah dan Rasulnya. Ya. Kemudian setelah dia menjaga hak Allah dan Rasulnya, dia perbanyak istighfar. Ini setelah fusalah terdahulu, apabila Ramadan telah berlalu, mereka memperbanyak istighfar. Karena salah satu amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ini terhapusnya dosa kita. Jadi bagaimana menghapuskan dosa tersebut? Perbanyak istighfar. Salafus saleh terdahulu selalu memperbanyak istighfar, pertanda mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita pahami bahwa kita ini adalah semua pendosa. Allah masih sayang kepada kita. Allah masih sayang kepada kita. Karena saat ini Allah masih tutupi aib-aib kita. Allah masih jaga kehormatan kita. Kata para ulama, kalau seandainya dosa ini berbau, maka satu pun orang tidak sanggup untuk mendekati kita. Maka kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap bani Adam pernah melakukan kesalahan. Sebaik-baik kesalahan tersebut, ya ini dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Khawatirlah. Ini yang perlu kita ketahui, ya. Yang kita lakukan setelah Ramadan, perbanyak istighfar, ya. Karena kita tidak tahu dosa mana yang menyebabkan amalan kita tidak diterima, ya. Kita tidak tahu amalan mana yang tidak diterima disebabkan, bisa jadi disebabkan dosa yang kecil, ya. Dosa-dosa kecil, baik yang disengaja atau tidak disengaja. Khawatirlah. Ini yang dilakukan seorang muslim dan muslimah
ketika Ramadan telah berlalu, memperbanyak istighfar. Khatibillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menaiki tangga, naik sa'idal mimbar, naik ke atas mimbar. Langkah pertama dia mengatakan amin, langkah kedua dia mengatakan amin, langkah ketiga 1, 2, 3 ke atas mimbar dia mengatakan amin. Para sahabat bingung, gak biasanya Rasulullah mengatakan amin naik mimbar ini. Iya, para sahabat bingung, gak biasanya Rasulullah ini naik mimbar mengucapkan amin. Maka para sahabat diam. Begitu Rasulullah SAW setelah berkhutbah turun dari mimbar, selesai sholat, maka ditanya oleh para sahabat, ditanya oleh sahabat, Rasulullah, kenapa kamu mengatakan amin ketika kamu naiki mimbar 3 kali? Maka Rasulullah SAW mengatakan, aku didatangi Jibril, aku didatangi Jibril, malaikat Jibril. Kemudian apa yang dikatakan oleh malaikat Jibril? Kata malaikat Jibril, wa man adraka syahrul Ramadan falam yughfar. Ini yang pertama, doa Rasulullah. Ya, ini seseorang ketika di bulan Ramadan didapati falam yughfar lahu, Allah Subhanahu wa ta'ala belum mengampuninya. Allah Subhanahu wa ta'ala belum mengampuninya. Inilah yang ditakutkan para sahabat, para ulama-ulama terdahulu, para tabi'in, tabi'un wa tabi'in. Ini yang ditakutkan. Falam yughfar lahu, belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dakhalan nar wa ab'adahu Allah. Kata Jibril, qul amin, katakan wahai Muhammad, amin. Faqultu amin. Ini orang yang celaka, banyak konteks hadis dengan semakna hadis ini. Ini orang yang celaka. Di bulan Ramadan dia masih bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak bisa menjaga lisannya. Dia tetap menyakiti saudara-saudaranya atau tetangganya. Dia tetap melakukan dosa riba. Dia tetap melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Falam yughfar, inilah orang yang celaka. Makanya yang paling ditakutkan para ulama terdahulu, dosa mereka. Mereka itu menganggap mereka punya dosa segunung Uhud. Itulah mereka. Padahal amal mereka, kegiatan harian mereka itu semua ibadah. Lisan mereka gunakan ketika tidak berdakwah, berzikir kepada Allah. Itu pun takutnya luar biasa.
Sebagian kaum muslimin merasa tidak takut apa yang mereka lakukan, bahkan menyambut bulan Syawal dengan penuh kemaksiatan, mengundang hiburan-hiburan, kemudian bersalaman yang tanpa batas. Banyak maksiat-maksiat yang dilakukan sebagian kaum muslimin setelah Ramadan. Ini yang kita takutkan. Mereka menyangka ketika datang, hadir, duduk, ikut salat Idul Fitri, seolah-olah inilah sering para pendakwah mengatakan kita suci hari ini melaksanakan Idul Fitri, langsung memperoleh suci, padahal milik Allah, milik Allah. Allah yang maha tahu siapa di antara kita yang bersih, yang sungguh-sungguh, yang tidak melakukan dosa, yang betul-betul takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya menerima amal ibadah orang yang bertakwa. Innama yaqbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal orang-orang yang bertakwa. Ini yang ditakutkan. Makanya falam yughfar lahu, dia belum diampuni, kata Rasulullah. Dia belum diampuni, dakhalan nar, maka dia masuk neraka. Wa ab'adahu Allah, setelah dia masuk neraka, Allah jauhkan rahmatnya. Luar biasa. Allah jauhkan rahmatnya. Bisa jadi rezeki yang banyak yang dia nikmati tidak nikmat. Bisa jadi yang rezeki banyak tersebut tidak berkah, dia tidak tenang menikmati harta tersebut. Ini salah satu dicari rahmat. Bisa jadi ketika dia beribadah terasa hambar, tidak ada pengaruh di hatinya. Jadi ini rahmat. Wa ab'adahu Allah, rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dijauhkan kepada orang-orang seperti ini. Ini yang perlu kita lakukan. Akhwati fillah, teruslah beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana para salafus saleh terdahulu. Mari kita manfaatkan waktu kita, misalnya kita berkendaraan atau safar bersama keluarga kita, banyak istighfar, perbanyak istighfar. Motong cabai pun bisa istighfar, kan sambil masak, perbanyak istighfar. Karena istighfar adalah kunci, salah satu Allah lapangkan rezekinya. Kunci Allah lapangkan rezekinya. Saat anda sudah istighfar, kok duit belum datang-datang? Maka ini salah memahami konsep rezeki. Rezeki itu banyak. Satu, Allah berikan kekuatan. Kemudian Allah berikan kekuatan kepada kita istiqomah untuk beribadah, sholat duha, sholat 5 waktu terjaga di awal waktu. Ini rezeki. Kemudian kita punya anak yang patuh, dia mau beribadah, mau ngaji, ini rezeki. Sholat duha kita, ini rezeki. Kita bisa membantu keluarga kita walaupun nggak berupa uang, tapi mengurangi beban dia. Ini rezeki. Jadi konsep memahami rezeki itu bukan berupa uang. Mungkin saat ini alhamdulillah kita aman-aman aja dari kecelakaan.
ya kan? Dari perang, ya rezeki. Berapa banyak ya, suatu negara perang, tidak aman kita. Ibadah pun, waduh, takut. Belajar pun bisa jadi entah masuk nggak ke sekolah mereka ketika keadaan perang tersebut. Jadi ini yang perlu kita wanti-wanti, memperbanyak istighfar. Kemudian naik tangga kedua, Rasulullah SAW mengabarkan kepada para sahabat, ya ini man adraka ya man adraka fa abwaihi aw ahaduhuma falam yadurruha famata dakhala an-nar wa ab'adahu Allah qul amin fa qultu amin. Yang kedua, ya, Rasulullah SAW mendoakan orang yang celaka, yaitu seorang didapati, ya, seorang anak didapati dia belum berbakti kepada kedua orang tuanya, didapati kedua orang tuanya itu tersinggung, sedih, dongkol kepada anaknya tersebut. Falam yadurruhu, dia belum berbakti kepada kedua orang tuanya, malah dia loyal kepada orang lain, pada teman-temannya. Auzubillah min dzalik. Ini banyak. Malah mereka lebih utamakan hubungan mereka dengan kerabat-kerabat jauh ketimbang silaturahimnya. Rahim maksudnya rahim itu adalah satu emak atau ya dari pihak bapak atau dari pihak ibu. Ini banyak tertipu cara setan, ya, menggoda seseorang. Ini hubungan dengan orang tuanya, ya. Sebaik-baik seseorang itu adalah dia baik kepada kedua orang tuanya. Ini kalau hubungan dia dengan kedua orang tuanya tidak baik, maka dikhawatirkan tadi tidak diterima amalnya. Karena salah satu tafsir para ulama tentang seseorang anak yang membuat tersinggung atau hubungannya renggang atau juga jarak dia, maka ini dikhawatirkan amal ibadahnya tertolak. Begitu loyal dia dengan orang lain, tapi dengan orang tuanya dia biarkan. Ustaz, orang tua anak masih gini, begitu. Allah, subhanallah. Banyak. Undahkan dia. Walaupun posisi kita itu lebih berilmu, lebih mengetahui syariat ini, kalau kita bisa berdakwah kepadanya dengan hikmah, dakwah. Jangan buat tersinggung. Ya, ketika dia menangis dengan mata sungguh, ya, kedurhakaan ada pada anak tersebut. Maka perbaiki. Walaupun kadang agamanya, ya, kita lihat masih berantakan, tapi ingat itu tetap orang tua kita. Ya. Ketika orang tua kita murtad, tetap masih kita berbuat baik kepada kita, masih ada, ya, kewajiban kita berbakti. Ya, ini mungkin bagi seorang anak laki-laki. Kalau seorang perempuan, ya, dia masih gadis, ya, masih ada kewajiban. Kalau sudah menikah, mungkin
dia harus izin kepada suaminya. Jadi salah kaprah. Hubungan dia luar biasa di luar dengan kliennya, dengan anggotanya, dengan teman-teman sekantor atau ya, teman-teman yang lain. Antusias dia luar biasa. Tapi dengan orang tuanya begitu renggang. Maka ini celaka. Celaka kata Rasulullah. Didoakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagultu amin. Maka sikap seorang muslim dan muslimah ketika setelah Ramadan ini, ya, dia harus lebih giat untuk menunjukkan bakti dia kepada kedua orang tua. Dia harus menunjukkan bakti dia kepada orang tuanya. Tidak mesti ya kita kasih uang, tidak, kita bantu, kita datangnya kita, hadirnya kita di sisinya itu sudah cukup menggembirakan hatinya. Makanya jangan takut, jangan takut uang kita habis. Ya. Karena penyesalan yang tidak akan pernah habis kepada kita ketika mereka tidak ada. Ya. Anda pernah bertanya kepada seseorang yang orang tuanya meninggal, ya, enggak lama. Bagaimana menurut antum ketika orang tuamu tidak ada? Dahsyat Ustaz, merasa kehilangan, terasa seperti ada yang kurang di dalam kehidupan. Alhamdulillah. Dia mengatakan, walaupun dia mapan, anak ada, istri ada, ketika orang tua telah pergi, telah wafat, maka itu merasa betul-betul kehilangan. Sesuai apa yang dikatakan oleh Ustaz kita Firanda. Nanti kamu akan menyesal ketika mereka tiada. Maka ketika ada, mari manfaatkan. Makanya salah satu ulama menangis sejadi-jadinya ketika orang tuanya meninggal. Bukan karena ya, perginya kedua orang tua, tapi perginya pintu surga. Jalan pintu surga yang terbaik itu terdapat kepada kedua orang tua. Babanya buah pintu surga. Fil jannah, dua pintu surga yang sangat kita mudah untuk meraih surga. Ulama itu menangis jadinya karena pintu surga yang sangat mudah kita raih itu telah pergi. Wallahi, seandainya kita punya harta emas segunung Uhud, kemudian ya, kita punya uang miliaran, kita kasihkan kepada kedua orang tua kita, kepada ibu kita, maka itu belum terbalaskan dengan ya, hentakan ketika dia melahirkan kita. Alhamdulillah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Inilah yang kita takutkan, hubungan kita kepada kedua orang tua. Mari, mumpung masih hidup, kita manfaatkan momen-momen bersamanya. Minimal ya kita telepon lah, kita tanya kabarnya, kepengen apa mah? Iya, kalau ditanya kepengen apa dia pun nolak itu, udah nggak ada. Tapi misalnya kita yang tahu apa kesukaannya gitu. Khawatirullah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Famata, apabila dia mati, meninggal dalam keadaan orang tuanya tersinggung, dalam keadaan orang tuanya sedih, dia belum bisa berbakti kepada kedua orang tuanya, malah saat ini banyak anak-anak yang dahulunya dibimbing
disekolahkan, begitu dia mapan, dia masukkan anaknya, dia masukkan orang tuanya ke panti jompo. Na'udzubillah min dzalik. Ya pikir dia masukkan panti jompo, selesai tugas dia sebagai seorang anak. Tidak. Para ulama mengatakan itu suatu kedurhakaan. Dia tidak dapat kemudahan untuk meraih pintu surga Allah. Famata fadakhalan nar, dia mati dia masuk neraka. Wa abadahu Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan rahmatnya kepada orang-orang seperti ini. Ya jujur, ana jumpai orang seperti ini curhat. Ya, ini sudah lama curhatan. Apa dikatakannya? Ya Ustaz, dahulu ana berselisih dengan kedua orang tua ana. Salah satu kedua orang tua ana menjauh, seolah-olah ana memiliki ketenangan ketika jauh dari perselisihan ini. Ternyata tidak ada keberkahan di dalam hidupannya. Ketika dia usaha ini gagal, ada aja permasalahan di rumah tangganya. Ada yang jadi. Begitu dia minta maaf kepada kedua orang tuanya yang masih hidup, salah satu kedua orang tuanya masih hidup, dia minta maaf bahwasanya dia memiliki kesalahan, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, penuh keberkahan dikasih Allah dalam kehidupannya. Begitu dia jualan, Allah kasih rezeki, padahal jualannya sepele. Ya. Jual makanan di situ, waqurani pembeli. Dari hasil jualan tersebut dia bisa beli tanah dan sekarang bangun rumah dan bisa menyekolahkan anaknya di pesantren. Itulah curhatan dia kepada anak. Luar biasa. Allah bukakan keberkahan, rezeki yang menimpa. Allah berikan ketenangan jiwa bagi orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ya, jadi untuk menyambung ya silaturahim ini mesti harus setiap hari kita datang. Ya bisa aja melalui telepon. Sekarang canggih, video call. Ya bisa ditransfer kalau jika yang perlu. Banyak cara kita ketika kita jauh dari kedua orang tua kita. Ya, ketika jauh dari kedua orang tua kita. Yang terakhir, akhwatullah, ya, yang didoakan Rasulullah SAW yakni man zukirtu indahu falam yusalli alayya. Ya ini orang-orang yang berselawat apabila disebutkan namaku, nama baginda Nabi SAW, dia tidak berselawat, famata maka dia meninggal, fadakhalan nar, Allah SWT masukkan dia ke neraka. Dia masuk neraka. Wa abadahu Allah jauhkan dia dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Qul amin. Maka Jibril mengatakan, katakan wahai Muhammad amin. Wa qultu amin. Ya. Rasulullah mengatakan amin juga. Amin. Ya. Ini baru namanya disebutkan, dia tidak berselawat kepada Nabi. Ini termasuk orang yang celaka. Qala lagi yang menentang habis-habisan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gimana itu? Tahukah kita sejarah ya perang Uhud kalau nggak salah? Ya, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada pemanah jangan turun sebelum betul-betul ya kondusif. Ternyata yang pada waktu itu pimpinan orang kafir Khalid bin Walid ya mengalahkan kaum muslimin. Turun ternyata pemanah, padahal itu satu perintah, jangan turun.
sebelum betul-betul kondusif keadaan. Banyak turun. Itu baru satu perintah para sahabat radhiyallahu anhum mengalami kekalahan. Ya, Rasulullah ketika berjalan itu menunduk, padahal akan ada ranting tunduk semua. Begitu patuhnya mereka. Ya kan? Di perang Khaybar juga seperti itu. Ali radhiyallahu anhu dikasih bendera, suruh maju aja, dia nggak ada nengok menoleh ke belakang. Begitu patuhnya, luar biasa. Artinya disebut nama Rasulullah SAW, dia tidak berselawat, konon lagi ketika diajarkan sunnahnya dia tidak mengamalkannya atau malah dia mencela. Nauzubillah min dzalik. Berapa banyak kaum muslimin dan muslimah mencela sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi bahan olok-olokan. Nauzubillah min dzalik. Inilah termasuk orang-orang celaka. Nama itu baru nama, apalagi perintahnya. Ada larangan mereka kerjakan. Nauzubillah min dzalik. Malah mereka kerjakan apa yang dilarang Rasul. Ketika ada perintah, mereka tinggalkan. Makanya seorang muslim dan muslimah yang selamat dari doa Rasulullah tadi, ya, termasuk golongan-golongan orang yang celaka tiga hal tadi, ya, ini orang-orang yang selalu tegak. Ini orang terhindar dari orang-orang yang celaka. Ya, tiga orang tadi. Termasuk tiga orang tadi. Jika berselawat disebutkan nama Rasulullah, dia tidak berselawat, itu baru namanya. Ngomong sekarang, ya kan? Sampaikan kepada mereka yang hak, ya minimal lah. Kalau kita tidak sanggup untuk mengamalkannya, cukuplah kita diam. Jangan protes atau memperolok-olok. Ini banyak. Sebagai kaum muslimin gitu, kebanjiran yang apa, yang ninja lah. Nauzubillah min dzalik. Ini yang kita takutkan. Ya, makanya tiga hal ini perlu kita hindari. Cobalah kita berusaha kuat supaya kita menjadi orang yang betul-betul selamat dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Yang terakhir, akhwatu fillah, yang terakhir, alhamdulillah kita masih ada beberapa syawal lagi. Kalau nggak salah sekitar 2 minggu lagi. 2 pekan lagi, ya kurang lebih gitu ya. 2 pekan lagi Syawal masih ada amalan yang pahalanya sangat luar biasa. Dihitung pahalanya seolah-olah dia berpuasa selama setahun. Dihitung pahalanya seolah-olah dia berpuasa 1 tahun. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Man shoma Ramadan thumma asba'ahu sittan minal sawal kana kasiyamud dahr. Barang siapa yang dia berpuasa Ramadan kemudian diiringi dengan 6 puasa sunnah, maka dia seolah-olah berpuasa selama setahun. Tafsir para ulama. Pahalanya itu ada yang menafsirkan pahalanya itu seperti pahala wajib. Maka sangat disayangkan yang saat ini Allah masih memberi kesempatan kepada kita. Mari kita manfaatkan di bulan Syawal ini untuk berpuasa. Berpuasa 6 hari ini, tolong manfaatkan. Ini bonus dari Allah Subhanahu wa taala melalui baginda kita Nabi Muhammad SAW. Kerjakan. Ya, walaupun Ustaz tekniknya gimana? Buru-buru atau kelang-kelang? Ya. Kalau misalnya besok ada tamu banyak, ya kita kelang. Kalau yang bisa berurut, mungkin waktu masih lapar, silahkan berurut, nggak masalah. Kelang nggak masalah. Yang penting selesai 6 harinya. Itu yang kita inginkan. Yang penting selesai 6 harinya,
insyaallah itu pahalanya sangat luar biasa. Jangan kita sia-siakan, ya. Jangan kita lewatkan bonus tersebut. Ya, kita aja dapat bonus dari misalnya dari perusahaan aja kita kejar walaupun 300-200 ribu. Ini bonus dari Allah, seolah-olah dia puasa selama setahun. Ada yang menafsirkan pahalanya itu pahala seperti puasa wajib. Luar biasa enggak? Sayangnya Allah, ya Bu, sayangnya Allah luar biasa. Lebih banyak Allah kasih kebaikan, pahala kebaikan ketimbang keburukan. Ya, jujur, begitu rahimnya Allah, ya, rahim dan rahmannya Allah, Allah kasih bonus-bonus. Ya, dari Ramadan begitu banyaknya pahalanya, hitung pahala wajib. Ada pahala Lailatul Qadar, ya, pahalanya dilipat gandakan setiap bacaan Quran, dilipat gandakan lagi. Allah yudha'ifu liman yasha. Kemudian setelah Ramadan dikasih bonus lagi. Ya ini puasa 6 hari, cuma 6 hari, nggak sampai setahun. Jadi ini mohon kita perhatikan. Mari jangan lupa yang udah siap ya alhamdulillah, yang belum siap berusahalah kuat untuk menyisihkan waktu puasa sunnah tersebut, ya, puasa yang telah diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu musta'an. Demikianlah ya ta'lim kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang ana sampaikan hari ini bermanfaat bagi ana, terkhususnya ya penceramah dan kepada para ummahat yang berhadir hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal kita semuanya yang kita laksanakan di bulan Ramadan dan menerima amal seluruh kaum muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan istiqomah. Ya. Allah mudahkan istiqomah kepada kita untuk tetap beribadah sampai akhir hayat kita, dan mudah-mudahan Allah tutup kehidupan kita dengan husnul khatimah, ya, dengan keadaan mati yang baik, ya, dan dijauhkan wala takhtim bisu'il khatimah, ya, kan kita berharap doa pada Allah wala takhtim bisu'il khatimah, jangan ya Allah jangan matikan aku dalam keadaan buruk, ya, terus berdoa kepada Allah dan mudah-mudahan kita ya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga Firdaus. Jangan tahu-tahu minta surga Firdaus, ya, mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Demikian taklim kita hari ini, ya, kita tutup lebih dan kurang ana mohon maaf, kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.